menjelang berbuka puasa sembari takjilan. Alhamdulillah pula Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan puasa berapa hari? Ini hari ke-25 nih. Insya Allah paling lama 5 hari lagi, mudah-mudahan tuntas puasa kita. Namun masih banyak amalan yang harus apa tidak ya? Kalau kita butuh berarti harus ini. Kalau kita nggak butuh ya nggak harus. Tapi sepertinya butuh, walaupun kadang nggak butuh. Amalan tahunan yang ada, yang hanya ada di bulan Ramadan, namanya Lailatul Qadar. Sudah 25 hari Ramadan, tinggal menyisihkan 5 hari. Masih ada orang-orang yang bingung bagaimana cara melakukan amal-amal untuk mendapatkan Lailatul Qadar, satu malam yang lebih istimewa, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ini ada resep Bapak Ibu, saya kasihkan ya, dengan harapan saya juga dapat. Masa resep tak kasih panjenengan dapat Lailatul Qadar, saya nggak dapat. Ya saya berharap juga dapat. Resep ini sudah dilakukan oleh Syekh Abdul Hasan Asyadili yang lahir di kota Maghribi di negara Maroko pada tahun 1197 Masehi. Syekh ini setingkat dengan Syekh Abdul Qadir Ad-Jailani yang namanya sering disebut-sebut ketika tahlil, padahal gak kenal. Nah, Syekh ini mendapatkan 3 gelar, Al-Qutub, Al-Ghab, dan Sultanul Aulia, rajanya wali. Jadi kalau di negara kita ada 9 wali, di luar negeri hanya wali kaliber internasional. Dan ini rajanya wali. Di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya Nabi itu wali. Nah, Syekh Abdul Hasan Asyadili ini setiap tahun selalu berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Apa amalannya? Ya diurutkan. Ya pakai ini. Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir, doa, sholawat, sedekah, maksiat. Maksudnya ditinggal, bukan dilaksanakan yang maksiat ini. Jadi ada 10 amalan. Mau yang mana dulu? Kalau mau urut, istighfar dulu ya. Jadi etika berkomunikasi dengan Allah diawali dengan istighfar, merendahkan diri, mohon kepada Allah dengan segala ampunannya. Jangan langsung doa. Ibarat datang ke rumah saudara, duduk pintu langsung jalur-jalur, nggak punya etika. Istighfar dulu. Bagaimana cara istighfarnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan astaghfirullah. Perhatikan bacaannya Bapak Ibu, lihat tulisannya astaghfirullah. Salah baca, salah makna, jadi negatif. Yang sering saya dengar, karena orang membaca nggak lihat tulisan, cuma ikut-ikutan, seringnya membacanya salah. Bukan astagfirullah, seringnya yang saya dengar astagfirullah. Salah besar Bapak Ibu. Astag itu artinya ya Allah pukullah aku. Malah jangan dipukul kan? Ya benar-benar musibah terus. Astagfirullah,
Fir itu diusir. Jadi kalau kita bacanya salah, astagfirullah, itu artinya ya Allah pukullah aku, usir aku. Ya udah, sengsara terus. Yang benar astagfirullah. Lengkapnya astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah yang maha agung. Berapa kali? Silakan sakuwate. Satu kali saja membaca astagfirullahaladzim mampu mengampuni dosa-dosa manusia setinggi langit pertama. Langit ada 7 lapis, Pak. Satu istighfar mampu menghapuskan dosa-dosa setinggi langit pertama. Jadi kalau pengen seluruh dosa-dosanya diampuni, perbanyak istighfar, tidak cuma sekali. Itu istighfarnya ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri Bapak Ibu dalam sehari membaca istighfar 100 kali. Nabi dijamin masuk surga, sholatnya tidak pernah terlambat, puasanya tidak pernah absen, zakatnya, amal-amal lain beres semua. Setiap hari mampu membaca istighfar 100 kali. Masa kita cuma 100 kali berat, kita tidak dijamin masuk surga. Alam-alam puasanya mungkin sering batal gara-gara ngerasani, sholatnya sering absen, zakatnya kadang lupa. Masa istighfar 100 kali nggak mampu? Atau 1 kali saja berat? 100 kali enteng apa Bu? Kemudian dijawab Reto buku makin apa Pak? Istighfar ping 100. Nek apa dicicil ping 5. Bar isya 20, bar subuh 20, bar duhur 20, bar asar 20, bar maghrib 20. Oh 100 toh? Ini yo kebangetan. Mosok kredit, duwe motor kredit, rumah kredit, HP kredit, istighfar baru kredit. Ya berapa sih? Sakuat ini. Satu saja mampu menghapuskan dosa-dosa setinggi langit pertama. Ini istighfar paling ringan Bapak Ibu. Amalan yang Nabi ajarkan kepada kita, amalan yang ringan tapi pahalanya berbarokah. Amalannya sepele tapi pahalanya berpele-pele. Kalau istighfarnya nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad panjang-panjang Bapak Ibu. Saya kasih ya. Ini rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi merekomendasikan kepada kita juga istighfar seperti nabi yang lain. Misalnya Nabi Yunus. Bagaimana istighfarnya? Perhatikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa betul? Apa nih? Monggo sareng-sareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dibaca setelah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dengan istighfar ini Bapak Ibu, Nabi Yunus terbebas dari 3 kegelapan. Pertama, kegelapan hatinya. Bagi Bapak Ibu yang sering terasa resah, gelisah, susah, gundah gulana, stres, banyak masalah, baca istighfarnya Nabi Yunus. Allah akan bebaskan dari kegelapan hati.
Yang kedua, gelapnya di dalam kuburan. Kuburannya Nabi Yunus hidup berjalan mengarungi 7 samudra dalam waktu 40 hari. Nama kuburannya ikan nun. Di dalam ikan nun gelap. Nabi Yunus istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah bebaskan dari gelapnya perutnya ikan nun. Allah juga bebaskan pula dari kegelapan di dalam laut yang paling dalam. Allah bebaskan dengan istighfarnya ini, Nabi Yunus terbebas dari 3 kegelapan. Ini bisa panjenengan praktekkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terang benderang berkat istighfarnya Nabi Yunus. Nabi kita merekomendasikannya. Mau coba yang lain? Istighfarnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Rabbana ya setelah 500 tahun baru dipertemukan kembali dengan istrinya Sayyidatul Hawa. Coba Bapak Ibu, seumur-umur Adam hanya punya 1 kesalahan, dan kesalahan ini tidak disengaja, bahkan mungkin tidak bersalah. Ketika Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dipertemukan dengan Nabi Musa. Nabi Musa sedang berdialog dengan Nabi Adam. Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Ya Adam, gara-gara kamu kami semua diturunkan ke bumi. Adam menolak, saya tidak bersalah. Itu memang sudah direncanakan oleh Allah. Kalau Allah tidak merencanakan, tidak ada orang yang menghuni bumi. Jadi Adam tidak bersalah, Bu. Memang sudah direncanakan Allah. Tapi hanya karena 1 persoalan ini, memakan buah huldi, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi, dipisahkan dengan istrinya selama 500 tahun. Allah baru mempertemukan setelah Nabi Adam membaca istighfar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kula jentaken Pak, sedinten panjenengan gawe dosa ping pinten? Kata niku pinten Bu? Wonten 150. Alhamdulillah jujur nggih. Sami kula nggih kathah. Nabi Adam umurnya 1000 tahun, hanya 1 kesalahan, istighfarnya setiap hari, setiap saat. Kita yang setiap hari 100 berbuat salah, berapa kali coba membaca istighfarnya Nabi Adam? Pun betul salah apa kula tak jedek kula pun ngerti. Makanya saya sering memberikan pesan kepada murid-murid saya, nak, setelah sholat zuhur berjamaah jangan langsung pergi pencing, berdoa dulu, sempatkan membaca istighfarnya Nabi Adam walaupun 1 kali. Kesalahan kita banyak, Adam yang 1 kesalahan saja, ada tidak sengaja istighfarnya 500 tahun baru dipertemukan dengan istrinya.
Kita kesalahannya banyak, gaya banget, bukan istighfar satu kali saja apa. Naudzubillah min dzalik. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana, istighfarnya Nabi Muhammad atau Nabi Yunus atau Nabi Adam. Paling aman ambil semuanya. Satu, di 5 hari terakhir Bapak Ibu, mulai habis maghrib nanti sempatkan dan perbanyak membaca istighfar. Insya Allah akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Satu ya. Sekarang yang kedua, tasbih. Tasbih artinya mensucikan Allah dari namanya, dari sifatnya, dari kekuasaannya. Bacaannya Subhanallah. Berapa kali? 1 kali boleh, 33 kali boleh. Yang penting fasih, berkualitas, tidak sembarangan, tidak waton, tidak sambil lalu, tapi fokus, konsentrasi. Subhanallah, 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 sambil diresapi maknanya. Maha suci Engkau ya Allah, tanpa noda, tanpa dosa, tanpa syirik, tidak ada yang menodai, tidak ada sekutu. Subhanallah, maha suci Allah. Mau coba tasbihnya Nabi Nuh? Tasbihnya perhatikan, Nabi Nuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Apa ini? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu tasbihnya Nabi Nuh. Ketika di dalam kapal digoncang ombak yang besar, badai banjir bandang, di dalam kapal tenang, selamat dengan umatnya dari Palestina sampai kapalnya terdampar di Turki, jarak yang sangat jauh, berkat tasbihnya. Silakan bisa diamalkan ketika naik kendaraan, sambil ngondal baca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Naik motor juga bisa, naik mobil juga bisa, kereta, kapal laut, travel, baca tasbih ini, tasbihnya Nabi Nuh. Nah kalau di rumah, kalau di masjid, waktunya khusus. Kapan Bapak Ibu? Saat subuh antara adzan dan qomat. Subuh telat, sholatnya kan rumah, ya wis berarti rasaku. Ini memang biar sholatnya rajin dan berjamaah di masjid. Waktunya sebentar antara adzan dengan qomat dan membacanya 100 kali. Kira-kira sakit mboten? Pernah tak coba dengan membaca cepat? Bisa Bu, 10 menit 100 kali. Nah kira-kira mboten saged pesen kali sing komat sik komate mau rampung aku. Napa dirubah dikitale. Kalau subuh berapa menit itu Mas? 20. Mau banyak sekali itu, bisa itu. Ya ini saran saja nggih, membuat terserah 20 menit boleh. Tapi kalau saya Bapak Ibu 12 menit, toleransi 10 menit. Jenengan 20 menit ada rumusnya enggak? Apa kira-kira? Nah, kalau saya ada rumusnya, kenapa 12 menit? Rumusnya jumlah hari rata-rata 1 tahun dibagi kecepatan malaikat. Ada nggih? Sisi. Nggih. Nggih sampun. Lumayan nggih, 2 amalan nanti mulai dicoba istighfar dan tasbih. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, fastabiqul khairat.
mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Yuk kita buka dengan membaca doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Satu temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.